Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Ketemu lagi kita dalam pelajaran IPS terpadu, khususnya bidang studi ekonomi. Minggu lalu kita sudah ketemu dalam pelajaran perdagangan internasional. Nah, minggu ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu B, mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di buku IPS-mu itu halaman 159. Mari sama-sama kita buka buku kita untuk kita dapat memahami pelajaran tentang ekonomi kreatif. Nah, apa itu kreativitas? Kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, atau membuat yang tidak ada menjadi ada, atau yang sudah ada dibuat menjadi lebih menarik, lebih unik. Nah, itulah kreativitas. Dalam hal ini yang akan kita bicarakan adalah hubungan kreativitas kepada ekonomi untuk melahirkan kesejahteraan masyarakat. Nah, tentang ekonomi kreatif ini sudah dibuat oleh pemerintah undang-undangnya melalui Impres nomor 6 tahun 2009. Untuk lebih jelasnya ada di bukumu halaman 160. Jadi kamu dapat baca apa bunyi daripada Impres nomor 6 tahun 2009 tersebut. Nah, untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini, yang perlu diberdayakan adalah lingkungan sekitar kita. Kenapa? Karena lingkungan sekitar kita itu sebenarnya penuh dengan sumber daya alam, penuh dengan sumber daya manusia, penuh dengan skill. Nah, bagaimana memaksimalkan sumber daya manusia ini, memaksimalkan sumber daya alam ini dan skill daripada kemampuan seseorang tersebut. Nah, ekonomi kreatif adalah konsep yang berdasarkan lingkungan hidup untuk meningkatkan potensi ekonomi. Pemerintah sudah membuat satu kajian atau mengidentifikasi lingkungan industri kreatif itu mencakup 14 sumber. Ini ada di bukumu halaman 161. Jadi ada 14 sumber kreativitas di dalam lingkungan industri. Ya, mari kita lihat di bukumu itu adalah halaman 162. Ya, yang pertama di bidang periklanan, industri periklanan. Ya, dibutuhkan kreativitas yang tinggi, inovasi. Nah, itu bisa kita lihat ya. Lihat aja. Kalau kamu suka nonton TV, kamu suka buka YouTube, iklan itu semakin menjamur dan semakin unik-unik. Nah, itu dibutuhkan kreativitas. Kemudian ada arsitektur bangunan. Ya, bangunan. Coba kamu lihat bangunan. Semakin lama semakin unik. Dulu kita melihat bangunan hanya lurus saja. Sekarang enggak, ada bangunan itu bisa dibuat belok, menggantung, bulat, bermacam-macam. Nah, itu kreativitas. Kemudian pasar seni, ya namanya seni, pasti kamu sudah tahu. Lah Bu, namanya seni, ya. Kemudian ada kerajinan atau craft, kerajinan tangan, ya kerajinan tangan. Nah, seperti yang saya pakai ini merupakan bentuk dari kerajinan tangan. Ya, yang saya pakai ini bentuk kerajinan tangan. Nah, banyak lagi. Nah, yang unik-unik yang dibuat orang. Kemudian ada desain, ya. Ada fashion. Nah, kamu yang suka pakai baju, yang bajunya di combine, warnanya di satu-satuin, itu juga merupakan inovasi kreativitas. Kemudian ada video, film, fotografi, permainan interaktif, game. Coba lihat sekarang, game itu makin banyak. Ada dari game yang olahraga, ada game yang pelajaran, ada game yang berantam, ya, banyak sekali. Kemudian ada seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan peranti lunak, televisi dan radio. Yang terakhir riset dan pengembangan. Nah, 14 bidang industri ini membutuhkan kreativitas yang membuat ekonomi orang bisa menjadi lebih baik. Ya, artinya kesejahteraan makin meningkat. Nah,
Bagaimana dengan kamu? Coba amati di sekitar kamu. Amati di sekitar kamu. Dari ekonomi kreativitas apa di sekitar lingkungan kamu yang sudah ada? Dari bidang-bidang industri ini, ya, atau yang lain boleh. Coba amati. Amati dan bandingkan dengan teori yang kita pelajari. Ada tidak di sekitar kamu? Nah, kalau ada, bagaimana yang kamu lihat? Kreativitas yang tumbuh itu bagaimana? Menghasilkan profit tidak? Membuat masyarakat itu sejahtera tidak? Nah, itu yang perlu kamu lihat. Demikian Ibu sampaikan materi untuk hari ini. Kamu harus lebih mau membaca bukumu. Apa yang Ibu terangkan ada di buku kita ini. Untuk lebih jelasnya, Ibu harap kamu mau membaca buku. Dan kamu silahkan bertanya di grup Mapel Ekonomi kita. Jadi Ibu tunggu komentar-komentar kamu. Sampai ketemu.